pertanyaan yang mau tak tanyain itu loh, maksudnya di apa biar Ditata. masuk. Iya. Sebenarnya yang mau ditanyain boleh boleh apa aja sih Mas. Aku mah boleh aja apa aja tentang pengalaman Mas Agam aja di situ gimana gitu. Nggak ada yang dilarang ditanyain, tanyain aja semua nggak apa-apa. Enggak, maksudnya biar biar kena gitu loh, jurus Oh gitu loh. iya iya iya. Ya mungkin tentang apa ya? Tentang eh THC mungkin ya. Itu Mas Agam sekarang pakai bukan kat 45 ya? Bukan 40 40. Oh, THC-nya normal tapi. normal. Normal ya. Oh. Gini deh, kalau Mas Agam sendiri, kalau misalkan yang posisi sekarang ada masalah nggak mesinnya, Mas? Ada. Nah, apa itu? Karena ini pilot artnya pilot palsu kan ya. Oke Jadi dia ya. ke Z turun, kadang naik langsung cus. Naik langsung itu dari motornya Z ya. Motor Z. Jadi setelah nembak, cus langsung apinya bukan biru sih ya, namanya pilot itu kan pasti gitu ya. Oke. Kalau biru gitu kan, langsung naik cut gitu. Oh gitu. Itu eh, naik hijau. Kalau dia naik hijau itu biasanya ini ganti nozzle biasanya normal lagi biasanya. Harum. Baru itu ya. Sering kali seperti itu. Kadang aja, kadang. Kadangnya itu di awal potong, sequence awal, Seperti itu. hari ini stop, besok nyambung. Nah, pas nyambungnya itu, Oh, jadi sebenarnya gini kenapa naik ke atas itu kita nggak ngerti ya yang apa namanya nilai tegangan ketika pakai nozzle dan elektroda yang ketika kita pakai itu gimana kondisinya. Biasanya kalau seperti itu tuh dia minta ganti nozzle atau kalaupun itu baru coba buka di amplas sedikit ujungnya habis itu dipasang lagi. oh, Biasanya itu normal, bisa normal lagi. Jadi mungkin ada sesuatu yang mengganggu jarak antara elektroda sama nozzle itu sehingga mengganggu pembacaan tegangan si THC-nya. oke. Biasanya seperti itu, Mas Agam. Itu ya, itu masalah yang sekarang ini ya. Ya, tapi nggak sering. Jadi kalau run from here, tak ulang lagi di situ, tak matiin THC-nya, udah jalan, jalan. Habis poin berikutnya nggak ada masalah. Iya, memang memang gitu. Entah apa ya, ada nggak inilah ya terlalu banyak hal yang kita nggak bisa ukur gitu. Apakah itu kelembapan udara kompresornya, apakah itu ada kotoran di dalamnya. Biasanya kalau di kita seperti itu, kalau damperan gitu dibersihin ujungnya, pasang lagi itu normal lagi. Kalau kalau nozzle elektrodanya masih baru. Itu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini Mas. Bisa dibilang pertanyaan-pertanyaan formalitas untuk ngobrol lah ya. Ya. Sampai sejauh ini berapa lama Mas Agam pakai mesin kita Mas? Atau pakai sistemnya MPI gitu? Kalau running udah 2 bulan lah. 2 bulan ya, belum belum 1 tahun berarti ya. Kalau dari ngerakit itu 1 tahun ada ya? Kalau dari itu mulai Februari. Oh Februari ya, belum setahun lah ya, belum ulang tahun ya. Oh oke, oke, oke. Cuman ada kendala aja. Kemarin itu yang bikin dia nggak banyak cepet operasi itu ya Daidennya yang rusak itu kan. Oke. Kat 45-nya ya. Limanya. Terus sekarang nasibnya kan 45-nya di mana Mas? Masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Belum tahu kapan ininya selesai. Belum. Wah itu ininya ya dari garansi distributor. Garansi distributor. Iya 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 iya. Oke 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 oke. Kalau
Masa kamu udah tahu banyak lah ya soal sistemnya MPI ya. Biasanya kalau yang orang ngerakit gitu biasanya udah tahu tuh ininya kan. Oh, bahasa Jawanya empol-empolnya tahu lah ya. Tahu. Oke, itu ada ini enggak Mas? Ada testimoni enggak atau ada kritikan atau ada gimana tentang sistem kita? Nggak ada sih. Bila bisa dibilang sangat-sangat stabil ya. Oke. Kata itu kalau melihat apa namanya dari beberapa fitur kan sebenarnya kita bisa pilih kalau misalnya mau black box panel atau panelnya mau NEMA 34 atau 23 sebenarnya kan tinggal kemampuan kantong aja. Betul. Itu bisa pilih. Tapi kalau isinya sih sebenarnya udah lengkap karena kalau THC-nya atau contoh kayak tadi Z-nya lagi naik sendiri, THC tak matiin, ya kan? Itu Z-aksis bisa tak tekan-tekan dari tombol di panel. Jadi kita kendalikan manual ya. Pakai panel, jadi THC-nya di tangan, kira-kira gitu. Nah ya manual ya. Manual. Oke. Berarti overall sudah cukup ini ya, cukup mendukung lah ya secara kefungsian CNC plasma total keseluruhan gitu. Mendukung banget. Terus tanpa Z, IHS. Nah, yang tanpa Z ini kadang-kadang teman-teman juga, aku bingung kan. Dia nanya kayak gini-gini, sedangkan CNC ku loh udah tanpa Z, tanpa ini kan gitu. Oh iya iya, iya sih banyak yang masih pakai apa? Banyaknya sistemnya pakai Z ya Mas ya. Iya, masih pakai probing gitu. Iya sih. Iya iya, kesulitan atau pertanyaan itu juga sering banget kok dilontarkan ke kita ke Mas Dedi gitu. Iya betul. Ya. Ya sebenarnya gimana? Perjalananku kemarin dari sebelum rakit apa namanya rakit ini kan udah panjang searchingnya, riset kemana-mana kan. Tak lihat di kalau konten edukasi sih udah paling lengkap lah MPI ya. Terima kasih. Tanpa Z, terus aspir dan sebagainya sampai dengan THC itu sebenarnya udah oke. Makanya aku tertarik, tapi tertariknya malah tertarik ngerakit sendiri. Nah, di situ pun MPI juga melayani, maksudnya mau beli panelnya oke, mau beli mesin bulat oke, mau beli ini oke, jadi wah diajarin pula, jadi loh ini kurang apa gitu loh. Iya 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 iya. Iya iya Mas. Nilainya Ya, ya. murah. Ini jalan aku sedikit nanya tentang bisnisnya Mas Agam, Mas ya. Ini kan udah jalan 2 bulan ya. Tadi ya. Itu geraknya bidang apa Mas? Atau yang dipotong yang sudah pernah dipotong bahannya apa aja itu? Apa stainless atau biasa atau aluminium atau kuningan gitu? Belum coba. Jadi sementara ini yang paling tinggi masih pakai 3 mili. 3 mili, oke. Sebenarnya mau eksplor lebih jauh, tapi ya itu Dayton yang rusak-rusakan akhirnya apa namanya konsennya pecah. Iya iya iya. Iya. Baru beli K40 harus belajar lagi kan? Harus penyesuaian lagi ya. Lagi. Alhamdulillah dari mulai pasangkan 40 itu nyari penyakitnya 1 minggu Mas. Hah? 1 minggu sendiri ya? 1 minggu maksudnya groundingnya belum oke, tambah grounding lagi terus itu 1 minggu berjalan 1 minggu sampai kondisi stabil sekarang. Oh sekarang udah stabil ya syukur. Oke. Tapi banyak ininya dibantunya sama Mas Dedi ya berarti ya di Bandung ya? Mas Dedi ada bantu tapi kadang juga kisi-kisi Mas. Oh ya memang dia gitu kali ya ininya ya. Kisi-kisi dia. Ya ya dosen lah ya, kalau dosen kan ngasih petunjuk doang gitu ya, suruh praktek entah gitu ya. Tunjuk.
Ini kamu konekin ini sama ini sama ini, oke, eksplorasi. Tapi ya belajarnya emang dari Oh, ya. Ini menarik nih. Mas Agam ini, kupikir kalau dari keterangan Mas Dedi ini kayaknya udah jago banget ini. Apa namanya? Udah ngerti banget lah sistem kita seperti apa gitu. Kelemahan-kelemahannya sepertinya juga sudah terpetakan kali ya Mas ya. sedikit lah. Sedikit lah ya. Iya ya. Oke, terus ini Mas. Kalau bisnisnya di sendiri di situ kayak apa Mas? Apa bikin pagar atau fabrikasi metal apa? Pagar. Kasih metal sheet atau gimana? Pagar ya. Bagus jalannya Mas di situ Mas. Bagus. Bagus ya. Iya iya. Kemarin ada teman-teman juga. Kalau aku kan di sini nggak sendiri main, termasuk teman-teman yang main CNC plasma, walaupun nggak pakai sistem MPI, kita juga jalin komunikasi, Mas. Iya iya, ada ya di sana ya. Ada beberapa. Oke oke oke. Anu apa namanya? Ini ya apa? Ada perbedaan nggak antara sistem MPI sama yang bukan MPI? Ya jelas lah. Jelas ya, ada bedanya ya. Oh iya. Kalau nggak ada bedanya nggak usah kita bahas. Ada Mas. Ada ya. Ini kalau mesin selain mesin MPI gitu, Mas Agam pernah pakai nggak? Kalau selain belum, tapi kalau riset ada. Maksudnya ngelihat bandingin tuh ada. Ada ya. Oke oke oke. Berarti so far masih inilah ya, masih bisa bersaing atau masih kompatibel lah ya dengan kebutuhan Mas Agam untuk memotong gitu ya. Sangat. Ya oke oke oke. Clear. Sangat. Kalau tak pikir ya, contoh kalau ini kan aku pakai NEMA 23, drivernya cadangannya ada 5 aku. Ada 5. Cadangan itu kalau kita dari segi bisnis kan komponen yang perlu kita stok kan yang moving ya, unlimited lah di pasaran tuh, nggak perlu cari itu gitu. Itu oke banget. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Mas, aku yang tergelitik itu driver Mas. Di kita kan memang standar dari dulu itu pakai TB 6600 ya. Dari dulu tuh. Kalau di bengkel kita, satu driver itu bisa bertahan 1 tahun lebih loh. Nggak ganti sama sekali kita. Yes. Di kita itu. Dan di banyak hal yang lainnya juga seperti itu. Everything oke, nggak ada masalah gitu. Banyak juga seperti itu. Tapi ada beberapa kasus yang drivernya itu gonta-ganti, mungkin sering sekali, kadang sebulan sekali ganti satu gitu. Nah, kalau kondisi Mas Agam gimana di situ Mas? Itu kondisi maksudnya MPI apa lain Mas? MPI, maksudku gini, kalau penyebabnya sih sebenarnya setelah kita telusuri memang kualitas ground atau arde yang kita bikin itu mempengaruhi ke keawetan driver dan komponen yang lain. Nah, kalau di Mas Agam gimana? Apakah kondisi sekarang tuh masih sering ganti atau relatif stabil gitu? Aku ganti cuma 1 kali Mas, Z doang kemarin. Oh, berarti relatif stabil lah ya, nggak yang rewel drivernya gitu ya? Sebenarnya itu drivernya nggak apa-apa, tapi motornya yang agak agak berdesis gitu. Mungkin karena awalnya dulu aku pernah salah nganu kabel atau gimana, jadi ada panas gitu loh Mas. Ya paham. Oke. Jadi tak sekalian biar motor sama ganti driver gitu. Iya Mas. Iya Mas. Terus kendalanya tadi kalau Mas Agam di THC tadi ya yang naik terus tadi ya Mas. Ada lagi Mas yang lain Mas? Kalau menurutku sih itu tadi jawabannya. Kalau soal yang warna hijau terus naik terus itu biasanya sih
dibersihin atau diganti nozzle tipnya, dia akan normal lagi. Ya, betul. Oke. Aku kapan hari itu juga masang ini Mas, Dedenkat 45 di Madiun. Kapan hari itu. Sebenarnya kalau dari sisi kualitasnya Dedenkat 45 itu bagus. Apa? Nggak akan ngerusak ke driver. Soalnya halus banget. Halus, beda sama Cat 40 lah ya. Beda. Iya kan bener ya? Iya, itu bagus. Sebelumnya juga masang thermal dynamic di Klaten, Jawa Tengah. Itu pokoknya kalau inverternya bagus, dia enak lah pokoknya, nggak ada masalah yang dalam tanda petik kok ada setannya gitu, nggak ada ini ya. Everything oke lah, lancar-lancar aja semuanya. Kalau thermal dynamic, Hypertherm, kemudian Dedenkat 45 itu inverter eksklusif lah ya. Nah, tapi, aku punya pertanyaan buat Mas Agam nih. Gimana tentang nozzle elektrodanya, Mas? Harganya tinggi, mengganggu bisnis enggak itu? Yang ya Dedenkat 45, ya Dedenkat 45, apa thermal dynamic atau Hypertherm itu kan inverter apa nozzle elektrodanya mahal itu, Mas. Tergantung, Mas. Jadi kalau kita lihat apa iklim bisnisnya, kalau di Palembang ini masih relatif harganya masih stabil. Oh, masih tinggi ya? Tinggi. Jadi kalau per meter itu umumnya di sini kan 300 yang plat 2 mili. Jasa doang ya? Jasa doang. Jadi kalau ngelihat dari kebutuhan, contoh kayak nozzle sama elektrodanya itu kan kalau nggak salah satu pasangnya itu sekitar 200-an ya. 200 lah sepasang sama apa elektroda sama nozzle untuk Cat 45 ya. Bisa 3 plat bisa lah, Mas. 3 plat bisa itu ya. Oh, 3 plat bisa. Oh ya, masih masuk akal lah ya. Masih masuk akal. Soalnya kalau Cat 45 itu 200 kalau nggak salah. Kalau thermal dinamik itu 160 kalau nggak salah itu. Apa satu setnya. Kalau Hypertherm itu ya sekitar gitulah, antara 180-an gitulah kalau harganya. Paling tinggi memang Cat 45, Mas. Terus apalagi Mas yang perlu mungkin disampaikan ke atau ditanyakan ke saya tentang keluhan atau kendala yang di lapangan gitu. Soalnya kita juga kalau misalkan Mas Agam atau teman-teman lain yang pemakai jasa kita atau pemakai sistem kita nggak ngomong, kita juga nggak akan dapat apa suatu hal yang baru gitu, nggak bisa bikin perubahan gitu, nggak bisa bikin perubahan. Jadi dengan begini sih kita harapkan sih teman-teman bisa menyampaikan apa yang sekiranya bisa kita buat inovasi baru di bidang ini. Kalau sementara ini sih nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Problem yang nggak terselesaikan. Semua terselesaikan ya, syukurlah kalau gitu. Bisnis itu kan itu, Mas. Jadi troubleshoot-nya kita juga bisa sendiri gitu loh. Karena kemarin kan misalnya pin berapa karena waktu kena intervensi itu ya, itu kan diajarin cara ngeceknya, cara ininya. Jadi kalau ada itu lagi ya dirunut ngulang-ngulang cara-cara troubleshooting yang kemarin diajarin. Jadi ya kayaknya apa ya, nggak ada, kalau ada muncul baru tak tanyain lagi, tapi semua terselesaikan. Iya, memang yang akan muncul ya cuman masalahnya itu aja. Ya. Itu saja sebenarnya, tinggal mungkin kita juga kalau beli mesin pertama kali mungkin bisa dibilang 2 minggu sampai 1 bulan pertama itu pasti banyak penyesuaian, tapi kalau udah sebulan ke sana itu biasanya sudah lepas, sudah bisa sendiri gitu. Memang begitu dari rumusnya di pattern di kita juga seperti itu. Iya, ini menarik Mas Agam, mungkin
ada lagi yang di apa namanya bicarakan atau ditanyakan? Kalau enggak, mau terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ya ada lagi enggak, Mas? Ini aja sih Mas, kalau aku Gimana, Mas? belakangan ini banyak yang tanya masalah mesin-mesin, Oh, boleh. mau beli atau mau ini banyak sekali Mas. Ya. Ya, mudah-mudahan ada berapa yang nyangkut lah. Oh iya. Ya. Kalau ada yang mau beli atau apa, nanti secara bisnisnya sama Om Deddy aja. Apa? Saya pikir beliau sudah punya konsep yang matang lah untuk beberapa waktu lalu dibicarakan sama bos besar ya, gimana itunya apa handlingnya gitu, biar kita bisa menjangkau seluruh Indonesia Raya gitu. Mimpi kita kan kayak gitu Mas, mimpi kita. Iya. Gitu Mas Agam. Terima kasih banyak waktunya. Lain kali kita sambung lagi, jangan bosan-bosan ya kalau kita apa namanya talking atau ya ngobrol-ngobrol enteng lah ya. Siap. Iya. Keep kontak aja. Kalau ada kesulitan silahkan dihubungi yang bersangkutan. Dedi, saya, Rahman boleh. Ya. Tapi kalau jenengan pasti sama Mas Dedi ya. Ya. Kalau nggak sibuk, kadang juga nggak ini. Gak tega mau gangguin. Tahu lah ya, tahu. Nah, ngerti ya. Oke, makasih waktunya Mas. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Ayo, Assalamualaikum. Siap. Salam.